Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Andini Setiakolili selaku moderator dan presentator pertama yang akan memimpin jalannya presentasi dari tim 6 mengenai final project dari MSIB ini. Nah, sebelum kami memasuki penjelasan mengenai final project yang kami akan jelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim 6 ini. Bisa di next slide? Anggota tim 6 yaitu saya sendiri sebagai data scientist yaitu Andini Setiakolili dari Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Lalu ada CEO yaitu Muhammad Naufal dari Universitas Amikom Purwokerto. Lalu ada IT support yaitu Muhammad Iqbal dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan yang terakhir ada project manager yaitu Erika Yolanda Agdayanti dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Bisa di next slide? Ya, baik. Di sini kelompok kami itu akan membuat proyek mengenai penerapan machine learning di dalam deposito berjangka. Sebelum saya menjelaskan mengenai detail dari proyek final kami, saya akan menyinggung sedikit mengenai deposito berjangka. Nah, apa sih deposito berjangka itu? Nah, deposito berjangka itu merupakan produk bank yang merupakan deposito namun memiliki jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktunya ini 1 bulan hingga 24 bulan. Nah, lalu fungsi dari implementasi machine learning ini di dalam deposito berjangka itu apa sih? Nah, fungsinya adalah sebagai sebuah solusi bagi bank untuk memprediksi nasabah mana yang memiliki potensi untuk berlangganan deposito berjangka. Nah, sehingga bank ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih untuk melakukan promosi dari deposito berjangka ini, dikarenakan bank dapat menentukan target yang pas dari memprediksi nasabah mana yang bisa akan berdeposito jangka panjang. Nah, untuk next slide-nya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada all project cycle. Dalam all project cycle ini ada enam bahan, yaitu yang pertama ada problem scoping, yang kedua ada data acquisition, yang ketiga ada data exploration, yang keempat ada modeling, yang kelima ada evaluation, yang keenam ada deployment. Next slide. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 4WS problem scoping, yaitu ada 4 pembahasan, yaitu why, who, what, where. Yang pertama ada why, yaitu membantu bank dalam mengidentifikasi nasabah yang memiliki potensi untuk berlangganan deposito berjangka. Yang kedua ada who, yaitu bank yang memiliki kendala dalam menentukan target promosi deposito berjangka. Yang ketiga ada what, yaitu ketidakmampuan bank dalam menentukan target promosi deposito berjangka. Yang terakhir ada where, yaitu semua bank dari berbagai golongan buku bank. Next. Di dalam Kaggle itu kita yaitu mencari data dari website kaggle.com. Yang kedua ada evaluasi data, yaitu kita memilih dataset sesuai dengan kebutuhan project. Yang ketiga itu kita menentukan hasil akhir, yaitu dataset yang digunakan yaitu 32.949 baris dan 16 kolom variabel. Next slide. Selanjutnya Next slide. Selanjutnya ada data exploration, yaitu yang pertama yaitu kita pemilihan data, yang kedua ada missing value, yang ketiga ada encoding. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Muhammad Iqbal. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu adalah modeling.
Dalam modeling ini menggunakan 5 algoritma, yaitu decision tree, logistic regression, linear neighbor, SVM, dan random forest. Yang dipakai dalam modeling ini yaitu random forest. Selanjutnya itu evaluation. Berdasarkan 5 algoritma yang telah digunakan, maka terpilih algoritma random forest dengan tingkat akurasi yang paling besar, yaitu 77%. Yang itu selanjutnya ada deployment, program dideploy ke dalam website yang dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya yaitu demo project yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Naufal Burhanuddin Bandit. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang website yang sudah dibuat. Jadi yang pertama yaitu ada landing page. Pada bagian home tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini terdapat introduction atau pengenalan tentang deposito, yaitu sebuah deposito berjangka. Kemudian program ini telah membandingkan beberapa algoritma yang telah dijelaskan pada awal. Kemudian untuk bagian prediksi seperti ini. Kemudian bagian tim. Kemudian ada beberapa supported. Kemudian kita langsung saja masuk ke bagian prediksi. Untuk aplikasinya terdapat 4 halaman seperti ini. Untuk halaman pertama yaitu untuk pengenalan, yaitu apa itu deposito berjangka, kemudian manfaat dari project ini. Kemudian terdapat sebuah pengenalan atau pembahasan tentang pembuatan project, yaitu AI Project Cycle. Itu dapat problem scoping, data acquisition, kemudian data exploration, kemudian terdapat modeling terdapat random forest, decision tree, kemudian logistic regression, canary snakeboard, dan SVM. Kemudian di sini terdapat evaluation dan akurasi setiap training dan testing. Kemudian di sini juga terdapat sebuah tab untuk proses auto machine learning atau membuat sebuah model. Kemudian langsung saja saya menggunakan ini untuk sebuah contoh.
Din, nek iki dipotongnya dhisik pira? Gue iki bagiannya gue tak gawe dewek. Maksimal berapa menit sih? Nggak tahu. Ini soalnya udah dihitung dari tadi udah 10 menit dari tadi. Jadi ini tak potong ya langsung ke sini. Iya, iya, iya. Bagian ini tak kirim terpisah. Sih banget kok. Baik, ini adalah aplikasi inti dari kami. Umurnya misal 20 tahun, kemudian menggunakan telepon, kemudian ininya 30 detik, kemudian basic saja, kemudian ininya 30 hari, payload, kemudian jumlah kontak yaitu misalkan 10. Diprediksi tidak. Kemungkinan besar nasabah tidak akan mengikuti deposito berjangka dengan beberapa ketentuan yang sudah dimasukkan tadi. Baiklah, pada bagian ini merupakan proses automation learning. Baiklah, langsung saja kita browse file di sini. Kemudian saya akan menggunakan dataset bank note authentication yang ini. Klik langsung open. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah isi dari dataset yang baru saja saya masukkan, yaitu bank note authentication. Kemudian ini adalah proses data exploration atau apa saja bagaimana. Ini adalah isi dari data yang tadi sudah dimasukkan. Ini bisa dipilih setiap kolom. Kemudian ini ada visualisasi, kemudian interaksi, correlation, missing values, kemudian sampel dari data. Terdapat duplicate rows. Kemudian di sini pembuatan model. Kita akan menggunakan variance. Kemudian langsung kita klik modeling. Ini adalah beberapa model dan algoritma yang tadi dihasilkan dari dataset yang sudah dimasukkan. Kita juga bisa mendownload model tersebut dan dapat kita gunakan.
sudah dapat digunakan, sudah di-download dan dapat digunakan. Nah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan mengenai final project mengenai penerapan machine learning ke deposito berjangka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.